Pembahasan kali ini masih dalam kerangka utama, tema besarnya amalan pasca salat. Kemudian subtopiknya adalah zikir, sudah saya bahas ini. Turunan dari pembahasan zikir ini, sekarang masuk bagian yang ketiga. Bagian yang pertama yang istighfar, astagfirullah, 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 itu kan. Yang kedua yang Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Yang ketiga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Anda kalau awal mula menjalaninya atau ingin memberikan bimbingan kepada keluarga atau masyarakat yang belum paham, itu boleh kita jaharkan, kita keraskan. Saya sudah jelaskan pertemuan lalu berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, bahkan disebutkan langsung di hadis riwayat Muslim nomor hadis 594. Beliau sampaikan adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap di akhir salat itu beliau mengeraskan bacaan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dikeraskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, inna raf'as sauti inna raf'as sauti 'inda dzikri ba'da shalah kana 'ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mengeraskan suara itu saat berzikir setelah salat itu ada dan terbiasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dimaksud di sini kata sebagian para ulama hadis adalah saat awal-awal Nabi mengajarkan cara-cara zikir. Karena mustahil pengajaran itu berlangsung secara silent. Mustahil. Saya pernah contohkan di sini. Bagaimana Anda bisa mendengar kalimat saya? Ya kalau yang saya ajarkan ini tidak nampak suaranya. Pantomin. Ya. Paham? Jadi saya sampaikan dan pernah saya contohkan, saya minta ada yang maju, kemudian saya sampaikan, saya bisikan, pertama saya bisikan silent, gak kedengaran, nggak tahu, tidak paham. Ketika kita kemudian bimbing dengan bacaan dikeraskan, dia mengerti. Setelah mengerti silahkan mau masing-masing, mau di tengah saf, mau di depan saf, mau mojok, tidak ada masalah. Yang pasti dia berzikir dengan paham makna dan caranya, ya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Paham seperti ini? Nah, jadi kalau misalnya ada yang mengeraskan di sekitaran kita dalam rangka membimbing, jangan disoal karena hadisnya juga ada. Ya, atau kemudian ada yang sifatnya sudah paham, masing-masing dia berzikir dengan diam, jangan juga disoal. Tuh kenapa nggak ada suaranya zikir? Silent kali? Nah, bukan. Dia mungkin mengamalkan apa yang telah dia pahami. Jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, jangan banyak disoal. Baik ya? Yang jahar itu benar, yang sir pun itu benar, yang salah belum tentu juga, kan itu sunnah amalannya. Sunnah, itu kan? Sunnah itu dikerjakan berpahala, tak mampu mengerjakan karena alasan tertentu, dia tidak berdosa. Allah saja tidak menyoal dia, kenapa Anda kemudian jadi bermasalah? Ya, cuma dia kehilangan fadilah-fadilah, dia kehilangan keutamaan. Makanya sebagian ada yang berkelakar, rugi kalau ditinggalkan. Kecuali kalau mengingkari itu dosa. Gak ada amalan begini pasca sholat, dosa orang itu. Karena hadisnya ada, contohnya ada. Hadis ada, contoh ada, Nabi praktekan, sahabat praktekan, tabi'in praktekan, ulama praktekan. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan. Ya menyoal kemudian semua keterangan itu. Nah, berarti itu ada yang bermasalah dalam pribadinya. Teruskan ke sini. Sekarang amaliyah yang selanjutnya disebutkan juga di hadis riwayat Muslim. Ini berurutan di hadis Muslim ini. Nomor hadis 597. Adalah bacaan yang sudah sangat populer dibacakan pasca salat, bahkan menjadi kebiasaan tadawulil alsinah, sudah kebiasaan terangkai di lisan kita sehingga seakan-akan juga tidak perlu banyak diingatkan kembali, otomatis tuh begitu sudah selesai salam ini kadang-kadang ini sudah otomatis mengalir di lisan. Bacaannya 3 yang utama, yaitu subhanallah, kemudian alhamdulillah, satu lagi Allahu Akbar, satu lagi Allahu Akbar. Saya arahkan ke sini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Lihat sini, fokus. Subhanallah, alhamdulillah, satu lagi Allahu Akbar.
Di kalau saya bersin baca alhamdulillah, antum baca? Mukallah bukan Allahu Akbar ya. Ini dalam salat. Setelah selesai ditunaikan. Fokus subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Masing-masing dibacakan berapa kali? 33 kali. Baik. Tahan sebentar. Ini bacaan ini kalau ditanya tahu dari mana baca itu? Tahu dari petunjuk Nabi. Pernah ketemu Nabi? Tidak. Lantas dari mana taunya? Disampaikan oleh orang yang pernah melihat dan mengalami bertemu dengan Nabi. Dicontohkan bacaan ini, dicantumkan oleh Imam Muslim kisahnya di nomor hadis 597 di Sahih Muslim. Ini dalilnya. Nah, kalau sudah paham ini, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membaca ini dan apa manfaat dari zikir ini? Jadi ternyata semua bacaan itu ada fungsinya, bukan sekedar kalimat formalitas yang dilafadzkan. Ada faidahnya. Jadi kalau Anda baca ini, ada bagian-bagian tertentu yang akan Anda peroleh, yang dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya, dari sekian orang yang membacakan zikir ini, berapa di antara mereka yang memperoleh apa yang dijanjikan itu? Jangan-jangan selama ini kita bacakan, tapi kita tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Itu persoalan, rugi. Pahala insya Allah jelas. Begitu dibacakan, pahala ada. Minimal 10 kebaikan. Dalilnya Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dalam konteks nilai ibadah kepada Allah, maka diberikanlah kemudian pahala minimal 10 kebaikan. 10 itu jangan dihitung 1, 2, 3 sampai 10. Tapi sering saya katakan itu perhitungannya bisa di hadis Muslim disebutkan dengan perbandingan masjid. Anda baru masuk masjid atau berada di wilayah masjid dengan niat ibadah, baru datang aja belum ngapa-ngapain sedapat 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, demikian seterusnya. Kalau ini kemudian dipakai dalam hitungan yang tadi 1 sampai 10, Anda bayangkan, dihitungnya bukan 1 2 3, 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Pahala jelas. Tapi di luar itu ada fungsi-fungsi bacaan-bacaan yang kita bacakan, yang mengiringi amaliyah kita, baik doa yang mengiringi aktivitas, karena semua aktivitas kita melekat dengan doa. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur ada doanya, makan ada doanya, minum ada doanya, ke kamar mandi ada doanya, keluar dari kamar mandi ada doanya, masuk masjid dengan keluar masjid doanya beda, semua ada. Dan zikir itu juga doa yang dimaksudkan, itu memiliki faidah. Ada manfaatnya. Bukan sekedar pahala yang kemudian kita kumpulkan sebagai bekal menuju surga yang kita rindukan. Nah, satu faidah ini apa manfaatnya? Disebutkan bahwa jika benar Anda membacakan ini, benar bacaannya, maka yang pertama Allah anugerahkan adalah ampunan dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Ampunan dosa. Bahkan dalam riwayat disebutkan sekalipun dosa itu kemudian maaf sekali ya, kalau kurang menyenangkan bahasanya, itu berlumur seperti dalamnya, bahkan luasnya lautan. Ada orang pernah mengumpulkan dosa seluas lautan? Ya, banyak. Masya Allah. Kalau dikumpulkan seluas lautan, wah luas gitu ya. Saya tidak yakin. Dalam bahasa pengertian terbaliknya, yang seluas lautan saja, seluas samudra bisa diampuni, apalagi yang nggak mencapai itu. Ya, kalau Anda kemudian tuangkan tinta di laut, kira-kira lautnya jadi hitam nggak? Tidak. Ya, Anda berbuat dosa, muncul naktah sauda di hadis Muslim. Tinta hitam, noda hitam. Noda itu akan melekat, menetes pada jiwa kebeningan kita. Nutup. Saya sering ilustrasikan, kalau awal-awal ini mencampur begini, ini bening, masuk tinta, kotor. Kalau sudah lama-lama nanti jadi keras. Keras itu nutup begini, nutup. Semakin banyak nutup begini. Kalau sudah menutup, maka semua fungsi-fungsi hidayah tertutup. Karena ketutup oleh dosa. Persis seperti saya ingin masukkan ini spidol ke dalam gelas, tertutup, sulit. Mau masukin uang, susah, apapun sulit. Ini yang dimaksudkan kalau dosa itu sudah masuk ke dalam diri. Contoh, maaf sekali lagi, misal Anda mengkonsumsi makanan haram, masuk ke dalam tubuh, menyebar, lewat darah disebar, jadi daging, ini yang bahaya. Masuk ke dalam telinga, wa fi adzanihim waqra, Quran surah 6 ayat 25. Di telinga itu akan jadi sumbatan. Begitu menyumbat, nah, yang tersumbat itu bukan nggak bisa dengar, tapi fungsi-fungsi kebaikan itu nggak bisa masuk.
Karena lawan dari buruk itu baik. Kalau buruk itu ada, baik gak mungkin muncul. Kalau baik itu ada, buruk itu gak mungkin datang. Contoh, orang yang terbiasa berkata baik, maka sulit lisannya mengeluarkan kalimat yang buruk. Aneh kalau bicara yang buruk. Silakan cek, kalau ada kiai berkata-kata kotor, Anda kan ikutan aneh. Ya, dan susah. Atau kayak preman misalnya bicaranya sopan. Preman datang bicaranya sopan. Assalamualaikum. Berfirman Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ditemukan yang seperti itu. Baik dengan buruk gak akan ketemu. Dua-duanya kalau tidak yang satu, yang lainnya akan tertekan. Yang baik muncul, kotor akan hilang. Nah ini yang baik tertutup karena haram ini menutup ke telinga, nutup. Maka yang baik-baik gak kedengeran, gak bisa masuk. Suara azan gak bisa masuk, bacaan Quran gak berpengaruh. Tapi yang jelek-jelek cepat direspon. Ya, musik macam-macam, ya, dan seterusnya. Itu pun yang jelek-jelek, yang musik-musik yang masuknya. Ya, jatuh bangun, cinta satu malam, macam-macam. Wah, luar biasa. Sudah sini, ya. Yang baik-baik gak akan masuk, salawatan gak akan masuk, dinus salam macam gak bisa masuk, ya, gak bisa masuk. Halo. Nah itu. Nah, kalau sudah masuk ke mata, tertutup juga mata. Ya, yang paling bahaya kalau telinga dengan mata tertutup, maka pikiran pun itu tidak akan bisa dipengaruhi. Sudah terhambat. Akhirnya terkuntilah cara berpikirnya. Nggak berpengaruh. Ini yang dimaksudkan ketika orang berikan nasihat, dia bukan sekedar mengelak, bisa marah. Itu yang disebut di Quran surah kedua ayat 7. Khatamallahu ala wa ala absarihim isyawa. Itu yang susah. Ya, makanya orang seperti itu diingatkan aja susah. Susah. Kalau sudah banyak berperilaku maksiat, menyimpang dari ketentuan, itu disebut dengan kafar namanya. Kafar. Baik ya, jamaknya disebut kafaru. Orang seperti itu kalau sudah diingatkan susah. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam la. Dah ya. Nah, ini kembalikan ke sini teman-teman sekalian, naktas sauda. Kotor, 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 kotor. Kita akan buka itu semua. Nah, kalau mengotori hati, cawan hati seperti apa sih? Ya, kalau menutup pintu hati kita, pintu ketutup ya. Tintanya nutup, naktas sauda namanya. Tapi kalau itu kemudian, maaf, Anda tuangkan tinta di lautan. Walaupun menjadikan hitam air laut itu, sesamudra semuanya hitam, Anda bacakan ini, zikir-zikir ini, maka berpeluang oleh Allah dibuka habis yang hitam itu, dibersihkan dalam diri kita. Hilang. Jadi faidah orang yang mengamalkan zikir ini, hal yang pertama ia dapatkan adalah ampunan dari dosa-dosa yang sudah meluas dalam dirinya. Nah sekarang saya mau tanya, dari sekian amalan yang pernah dikerjakan ini, mohon izin, berapa di antara kehidupan kita yang terampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu poinnya. Bagaimana mendapati ciri orang yang diampuni dosanya? Sederhana. Ya, satu, dia menyesali apa yang telah dilakukan. Yang kedua, dia meninggalkan kebiasaan apa yang telah dilakukan. Yang ketiga, dia mengganti kebiasaan buruk itu dengan menghadirkan fungsi-fungsi kebaikan. Mengganti dengan yang baik. Jadi kalau orang baca ini benar bacaannya, dia otomatis kadang suka ingat pernah salah, terus diingat, setelah itu disesali, setelah itu terjadi perubahan pada hidupnya, ditinggalkan kebiasaan buruk itu, nampaklah kemudian sifat-sifat baik mengalir menjadi sikap dalam hidupnya. Nah, jadi kalau misal dari ujung kepala sampai ujung kaki, orang yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu misal matanya pernah sering salah lihat. Kalau sering membacakan ini, bacaannya benar, maka yang salah lihat itu tidak akan terjadi lagi. Sekarang yang dilihat yang baik-baik, lisannya bicara yang baik, kebiasaannya berubah, sederhananya begitu. Jadi lebih baik. Nah, pertanyaan saya, dari sekian banyak orang yang membacakan kalimat-kalimat ini, berapa yang berpengaruh pada nilai-nilai yang disebutkan tadi? Ciri orang diampuni dosa itu, maka terjadi perubahan pada hidupnya, menjadi lebih baik dalam hidupnya. Jadi kalau Anda taubat, minta ampun pada Allah, cek, kalau Anda tobatnya diterima, sederhana, berubah enggak pola hidupnya? Itu saja, ya, gambaran ringkasnya. Dua, orang yang membacakan bacaan zikir ini dengan baik,
maka ada jaminan langsung dalam Al-Quran. Jaminan langsung dalam Al-Quran, Allah bahkan akan memberikan anugerah terbaik dalam hidupnya. Di antaranya mengabulkan doa yang bahkan mustahil menurut manusia. Cepat mengabulkan doa yang bahkan dipandang mustahil oleh manusia. Ingat, kalau itu dibutuhkan, dia butuh. Tapi kata manusia, mustahil, nggak bisa nih, nggak bisa. Tapi bisa terjadi ketika Anda kemudian mengamalkan satu amalan yang dengan izin Allah terjadi itu karena dia tidak punya batas dalam pengabulannya. Nanti saya turunkan ayat-ayatnya. Bahkan di antara contohnya, maaf, ada yang sudah divonis istrinya mustahil mendapati keturunan. Maaf, divonis monofos, bahkan mandul, ya parasnya luar biasa cantiknya, suaminya juga saleh, baik, ya bahkan nabi, rasul, dekat dengan Allah, diuji, belum mendapati keturunan. Bahkan divonis secara medis mustahil, tidak akan dapat keturunan. Beliau amalkan kemudian amalan-amalan ini. Ketika diamalkan, bahkan diungkapkan di lisannya makna dari amalan ini, ketika dikerjakan turun langsung jawaban, kami akan anugerahkan kepadamu anak yang kamu rindukan itu. Bahkan namanya langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti kita akan turunkan bagaimana cara amalan-amalan ini dilakukan. Pertanyaannya, maaf, dari sekian banyak bacaan ini yang disampaikan, berapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya setelah amalan ini nanti, bukankah kita akan berdoa? Begitu Anda selesai amalan ini, ya dengan bacaan penutup, kan Anda berdoa. Nanti zikir terakhir kan doa. Kenapa ini dihantarkan sebelum doa? Karena kalau orang sudah lapang dengan bacaan yang ini, dia meminta, dia berdoa. Nah, faidah yang ini membuka peluang jawaban dari doa yang akan kita sampaikan. Di begitu zikir yang ini benar, itu tawaran dari Qur'annya langsung muncul. Saya berikan kepada kalian seperti saya pernah berikan kepada orang-orang sebelumnya. Jadi Anda minta, begitu Anda minta, cepat tuh. Nah, ini poinnya, ya. Baik, kita akan turunkan apa saja kemudian amalan-amalan ini, seperti apa membacakannya, dan apa turunan ayat-ayatnya dalam Al-Quran Al-Karim. Kita mulai bahasan kita. Ini baru pengantar ya, baru mukaddimah. Ya, kita mulai bacaan kita dan bahasan kita, bagaimana membaca bacaan-bacaan zikir ini seperti diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma baca, saya yakin semuanya sudah biasa baca. Ba'da sholat baca. Anak kecil pun ikutan baca. Ya, tapi masalahnya dari sekian bacaan itu berapa yang sudah menghadirkan manfaat yang disebutkan. Baik, kita turunkan. Saya turunkan beberapa suratnya dulu dan ayatnya. Ini saya hapus dulu ya. 1 Quran surah 19 Maryam ayat 48 sampai 50. Saya tuliskan begini saja, 48, 49, 50. Dan saya kotaki 48, saya kotaki 49, 50-nya bonus. Kemudian 2, kita ambil yang pertama, kalimat subhanallah, Quran surah kedua ayat 116. Contoh kedua, Quran surah 17 ayat yang pertama. Ini konsep dasarnya, ini turunannya. Ketiga, yang alhamdulillah kita ambil Quran surah ke-14 ayat ke-7. Ini konsep dasarnya. Allahu Akbar, kita ambil Quran surah kedua ayat ke-185. Gabungan ini semua pada kisah pertama yang disebutkan, kita turunkan 5. Quran surah kedua ayat 196 sampai dengan ayat 203. Kemudian turunkan ke bawahnya Quran surah kedua, kalimat ini muncul di mana? Ayat 158. Paling kiri agak sedikit ke atas. Ini turunannya. Baru kemudian kita amalkan, kita tarik dalam sholat dan muncul bacaan-bacaan seperti yang disebutkan.
Baik, kita mulai dengan bacaan yang pertama, subhanallah. Ingat teman-teman sekalian, saat kita memulai bahasan ini, kita telah alhamdulillah menempatkan kalimat ini pada ruang yang disebut dengan zikir, bukan talaffuz, bukan sekedar bacaan. Ingat, amalan ini kita buka dengan nama zikir. Pasca salat zikir, Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, fadhkurullaha, segeralah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir-zikir itu adalah turunan pembahasan kita yang sekarang ini, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, dibacakan masing-masing 33 kali. Kalimat ini bukan sekedar kalimat biasa yang dilafadzkan, tapi kalimat saat dilafadzkan dalam konteks zikir. Apa itu zikir? Ingat, di awal pernah saya sampaikan, zikir itu adalah segala hal yang mengingatkan kita dengan Allah. Jadi begitu Anda bacakan kalimat ini, bukan sekedar dibaca, tapi kalimat ini mesti mengingatkan Anda dengan Allah. Makanya dibacakan 33 kali, dilatih. Kalau orang dibacakan sekali, Anda baca sekali belum ingat, subhanallah belum ingat, wajar. 2 kali belum ingat, wajar. Tapi kalau 33 kali masih belum ingat juga, apa tandanya? Ada yang tidak tepat. Saya ngajar Anda pada topik yang sama, sekali belum paham, wajar. 2 kali belum paham, wajar. 33 kali belum paham juga, pensiun saya ngajar di sini. Ya, habis waktu terbuang. Nah, jadi 33 kali ini bukan sekedar dibacakan, baca, bukan. Tapi untuk menanamkan makna dalam bacaan ini, mengalir dalam jiwa kita. Kalau sudah tertanam, maka menjadi petunjuk kehidupan. Kalau di luar ini apa yang disebut dengan doktrin, sampaikan. Tapi dalam agama bukan itu. Dalam agama itu ketika sudah terbiasa jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter jadi sikap. Kalau sudah biasa dilatih sehari 33 kali, bahkan bukan 33 kali sehari, kali 5. Kali 5, 33 kali 5 berapa? Cepat, 165. Anda bayangkan. Ya 165 kali dilatih dalam sehari. 165 jadi menara gitu kan. 11 tupang. Ya. Baik, latih. Subhanallah. Itu diucapkan itu bukan sekedar ingin dilafadzkan, bukan sekedar diperbanyak. Tapi dari banyak itu bagaimana, berapa bagian itu yang meresap ke dalam jiwa. Diharapkan begitu 33 kali, maknanya meresap ke jiwa, paham subhanallah. Jadi karakter. Di setiap Anda hidup, matanya subhanallah, lisannya subhanallah, tangannya subhanallah. Pertanyaannya, bagaimana mengukur makna subhanallah itu mengalir dalam setiap titian aktivitas kita? Nah, pertanyaan terbesarnya apa itu subhanallah? Itu dulu. Nah, subhanallah ini adalah bacaan yang mengandung makna menepikan segala hal yang tidak terkait dengan sifat-sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada, maaf ya, satu kejadian, satu berita atau apapun yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan itu semua, maka ungkapan yang muncul dari kita adalah kalimat subhanallah. Paham? Nah. Contoh. Quran surah kedua ayat 116. Paling kiri, agak sedikit ke tengah. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Benar enggak Allah punya anak? Tidak, bertentangan dengan sifat Allah yang ahad. Bertentangan dengan keagungan Allah. Baik, ditepis itu semua. Nah, ketika ada yang mengatakan Allah punya anak, wa qalu ittakhadallahu walada. Baik, subhanallah. Enggak benar itu. Contoh Quran surah 17 ayat pertama. Paling kiri sebelah atas. Nabi SAW menunaikan Isra dan Mi'raj. Baik, begitu kembali dikisahkan, tiba-tiba diledek oleh orang-orang kafir pada saat itu. Kata mereka, gila Tuhanmu Muhammad. Bagaimana bisa menjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam balik lagi? Kita aja mau ke sana berbulan-bulan, kamu cuma semalam. Gila Tuhanmu, mustahil. Maka ketika mengatakan sifat-sifat yang tidak baik kepada Allah, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar, dibukalah surah Al-Isra itu dengan kalimat subhan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna
haulahu linuriyahu min ayatina. Baik, perhatikan kalimatnya. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Alladzi, kemana? Alladzi itu kata gantinya kembali ke Allah. Bahasa singkatnya subhanallah. Nggak benar itu. Nggak seperti yang kamu bayangkan. Tuhan saya tidak selemah Tuhan-Tuhan kalian. Tuhan saya tidak selemah seperti apa yang kamu sampaikan. Lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan. Subhanallah. Nggak benar. Jadi kalau Anda menemukan satu paparan atau tampilan segala hal yang menyoal sesuatu tentang Allah bertentangan dengan sifatnya, ucapkan apa? Subhanallah. Awas, ini kadang sering terbalik ini. Kan? Ibu jalan ke puncak, naik ke puncak dingin sampai ke atas. Wah, begitu melihat pemandangannya bagus. Dan masjid ada ta'awun dan macam-macam dan sebagainya. Apa yang ibu ucapkan? Subhanallah. Nah, ada sebetulnya pemaknaan itu, cuman maksudnya adalah ini pasti yang menciptakan bukan selain Allah. Saya menepis semua ciptaan ini kalau bukan dari selain Allah. Ada yang seperti itu, pemaknaan jauhnya. Tapi kalimat yang paling tepat yang diucapkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Maknya ta'ajub. Ma artinya ta'ajub. Baik, takjub disingkat, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Takjub, takjub itu dari bahasa Arab, Pak. Bu, dari bahasa Arab. Takjub, 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 takjub itu kagum artinya. Dalam bahasa Arab, dari bahasa Arab asalnya. Takjub, 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 yang menunjukkan rasa kagum. Jadi kalau Anda ucapkan Masya Allah, ini maksudnya kalimat ini menunjuk pada kekaguman. Sya'a menunjuk pada harapan akan berlangsungnya itu terus. Kehendak yang terus berlangsung. Sya'a, terus berlangsung. Kehendak yang terus berlangsung. Allah musabbib yang menyebabkan itu semua. Seakan-akan Anda katakan ketika tadi saya gambarkan naik ke puncak, dia pemandangan bagus. Saya kagum. Sya Allah atas kehendakmu menciptakan ini ya Allah. Jadikan setiap saya datang ke sini selalu indah seperti ini. Itu Masya Allah. Pulang ke rumah, ibu lihat anak sulit diatur, susah, main ini main itu, wah macam-macam. Ibu ucapkan apa? Masya Allah, saya kagum ya Allah dengan kenakalan ini. Teruskan. Ayo terus. Nah, paham ya? Itu diantaranya. Maknya takjub, ya kan? Masya Allah. Teruskan, ayo teruskan. Gitu, jelas ya? Itu contoh. Jadi subhanallah ini praktek pertamanya adalah kalau benar-benar dilatih untuk diucapkan ya 165 kali minimal dalam sehari. Subhanallah, 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 subhanallah. Lagi zikir fokus pada Allah, dengar ibu-ibu berisik, subhanallah, 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 subhanallah. Oke? Terus ada yang bilang sifat Allah begini, subhanallah, subhanallah. Nah, kalimat ini kalau terus dikatakan di lisan, benar konteksnya disebut dengan zikir, mengingat Allah, yang diingat sifat-sifat tadi. Tepikan segala hal yang bertentangan dengan keinginan Allah. Tepikan segala hal yang tidak benar tentang Allah. Tepikan segala hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Jadi kalau orang sudah subhanallah, mengalir di lisannya subhanallah 165 kali minimal, masuk dalam dirinya, beredar pada tubuhnya. Begitu masuk ke matanya, maka matanya subhanallah. Dia tidak akan pernah melihat segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bertentangan dengan sifat-sifat dan hukum-hukum Allah. Maka mustahil dia akan melihat gambar-gambar yang tidak disukai oleh Allah. Mata subhanallah tidak akan melihat tayangan-tayangan yang tidak Allah sukai. Mata subhanallah tidak akan pernah melihat maksiat. Lisan subhanallah tidak akan berkata yang buruk, apalagi membenarkan tuduhan yang tidak baik kepada Allah. Ba'da salat subhanallah, tapi setelah salat selesai, zikirnya selesai, dia mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Berarti ada yang tidak masuk kalimat subhanallah ke dalam jiwanya, cuman di lisan saja. Itu yang disebutkan di Quran surah 49 ayat ke-14. Dia cuma nyampe lisan, kalimatnya cuma nyampe lisan, gak nyampe ke hati. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad kalian belum serius imannya, belum benar. Walakin qulu aslamna. Cukup katakan kami baru berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Cuman kalimat iman itu baru di lisan, belum nyampe ke hati. Karena kalau sudah nyampe ke dalam qalbun, qulub, itu menyebar, disebarkan ke dalam seluruh anggota tubuh.
Makanya orang beriman tuh kalau benar imannya dilatih dengan amal soleh. Kalimat iman dan amal soleh disandingkan di Quran. Buka Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa. Makanya kalau orang sudah beriman itu, imannya akan otomatis menyebar dalam tubuhnya, membimbing tubuhnya untuk beramal soleh. Maka mustahil ada orang beriman beramal salah, mustahil. Pasti soleh. Matanya soleh, tangannya soleh, lisannya soleh, kakinya soleh. Mustahil. Karena itu setiap disebutkan fungsi tubuh kita, dibuka kalimat imannya. Untuk menunjukkan bahwa fungsi iman itu mengarahkan pada yang soleh. Mata, saya sering ungkap ini, Quran surah 24 ayat 30, laki-laki, 31 perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sebelum mengatakan yaghuddu min absarihim, palingkan dari pandangan yang buruk, imannya dulu dibuka. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang beriman. Ini untuk yang beriman aja. Kalau yang enggak beriman, silahkan bebas. Tapi yang beriman akan beda, imannya akan membimbing matanya untuk melihat yang baik. Di ketika Anda misalnya tak sengaja lewat ada gambar tidak bagus di jalan, nggak benar, itu iman Anda akan otomatis masuk ke mata, palingkan. Ghuddu min absarihim. Dan cepat. Saya beriman. Bukan. Ya, bukan bergeser, berpaling. Tuh. Lisan juga begitu, Bu. Fungsi lisan itu ketika menyebutkan berpaling dari yang kotor, imannya dulu disebutkan. Quran surah 49 itu ayat 11. Sebelum mengatakan la yaskhar, jangan saling cela, itu imannya dulu disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa punya iman, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling cela ya. Jangan saling cela, Anda bayangkan. Kalau lisan orang benar, ada iman dalam dirinya, iman itu akan naik ke lisannya. Jangan cela. La yaktab ba'dukum ba'da, jangan gosip. Jangan gibah. Jadi begitu muncul acara gosip, Bu, iman masuk ke dalam mata. Kalau di ibu masih ada iman, tuh iman masuk ke mata, palingkan. Tangan refleks, pindahkan acaranya. Selesai. Karena iman itu akan membimbing. Kalau Anda menikmati itu artinya ada yang lemah dalam imannya. Ada yang lemah. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Enak banget. Sama. Gibah juga namanya. Tidak nonton tapi jadi pelaku. Paham ya? Nah, bagaimana melatih itu semua supaya otomatis jalan pakai iman, Pak? Kalau pakai iman tuh beda. Antum cari rizki, ya Senin sampai dengan hari Jumat misalnya bekerja. Bekerjanya pakai iman, itu otomatis akan melangkah pada yang dibenarkan oleh Allah. Otomatis. Gak akan kepikiran nyari yang haram, Pak. Makanya ketika Allah sebutkan orang beriman cari rizki, kalimat halalnya dibuang. Quran surah kedua, ayat 172. Tapi orang-orang biasa, itu halalnya disebutkan. Quran surah kedua, ayat 168. Di ayat 168, Al-Baqarah 168, paling kanan sebelah bawah, yang disebutkan nas, ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan bekerja, cari makan. Dapatkan dengan cara yang halal, legal, dengan cara yang benar. Jangan cari dengan cara yang kotor, baik hukum dunia apalagi akhirat. Thayyiba, dari yang halal ini dapatkan yang terbaik yang kamu butuhkan. Bukan segala yang kamu inginkan mesti dikonsumsi. Tapi ketika menyebutkan orang beriman, halalnya dibuang. Buka ayat 172-nya, paling kiri agak sedikit ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah punya iman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silahkan cari kerja, cari makan. Halalnya dibuang. Yang terbaik yang telah kami siapkan. Kenapa halalnya dibuang? Kata sementara ulama tafsir, karena orang yang punya iman itu imannya akan otomatis membimbing dia pada yang halal. Di mustahil dia cari yang haram karena imannya sudah disebutkan. Jadi kalau ada orang mengaku beriman masih mencari yang haram, itu ada yang salah dengan imannya. Makanya Nabi pernah sampaikan, la yusriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Mustahil orang beriman itu mencuri. Saat mencuri ada iman dalam dirinya. Karena baik akan bertemu dengan yang kotor. Gak ada orang mencuri pakai bismillah. Gak ada. Ambil motornya, ambil. Takut dosa masjid pakai bismillah dulu. Oh, mustahil. Gak ada, Pak, Bu. Kecuali yang udah mati imannya. Ya, mustahil. Baik dengan buruk gak akan pernah bersanding. Nah, itu poinnya. Pelajar beriman itu tidak mungkin menempuh pelajaran dengan cara yang kotor. Gak akan ada orang beriman nyontek pelajar. Gak akan ada orang beriman menempuh dengan cara yang haram dan sebagainya. Sama, Anda di rumah tangga kalau pakai iman, suami beriman, istri beriman, gak akan jadi yang haram. Ya, maaf, cari kerja gak akan cari yang haram. Sudah ada pasangan yang halal tidak akan milik yang haram. Kalau Anda sering mengingat-ingat di luar yang halal, itu coba camkan, mungkin ada yang haram masuk ke dalam jiwa. Anda sudah mendapatkan pasangan yang halal, tapi masih mengingat hal yang lain yang haram,
yang bukan menjadi pasangan Anda. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang haram masuk dalam diri Anda. Paham ya? Baik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melatih itu supaya refleks menjadi sikap dalam diri kita? Inilah dilatih dalam ungkapan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ingat, jadi kalau orang mengucapkan subhanallah itu ingat maknanya. Berapa kali Anda berbuat sesuatu yang tidak subhanallah, melanggar ketentuan Allah? Ingat mata. Di 33 kali itu, begitu diucapkan subhanallah, ingat dosa mata, subhanallah, ingat telinga, subhanallah, ingat lisan. Jangan-jangan selama ini mengerjakan sesuatu yang tidak Allah sukai. Ingat kaki, jangan-jangan dipanggil hayya 'alas shalah, ayo sholat, tapi kaki masih melangkah pada yang tidak dibenarkan. Mata masih melihat tayangan yang tidak disukai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa Anda simpan sebetulnya, tapi kenapa TV itu masih dinikmati? Kenapa tayangan itu masih disaksikan? Padahal sekarang zamannya sudah hebat. Bisa direkam, bisa ditunda, bisa diputar lagi. Hal yang tidak nampak di TV sekarang bisa dilihat kemudian di YouTube besok. Bisa dilihat kemudian di internet besok. Tapi menariknya kok bisa pada saat itu masih dilihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo ma, yuk sudah mau sholat 5 menit lagi nih. Pak, 5 menit lagi. Oh ini sudah puncaknya nih Pak. Sebetulnya tukang bubur ini jadi naik haji atau enggak? Oh, liatin, tuh kan? Cek. Bayangkan kalau masih seperti itu, ini pesan dari saya. Kalau Anda ada ajakan langsung untuk ibadah dan Anda sedang menikmati sesuatu di luar ibadah, cara paling cepatnya gampang. Bayangkan pada saat itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling gampang. Begitu Anda sedang melihat sesuatu, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar ya, salat nomor 2, ini dulu nomor 1 saya selesaikan. Bayangkan ketika menyaksikan itu Anda diwafatkan oleh Allah. Diwafatkan sedang dalam kondisi tidak merespon seruan adzan. Kalau ada yang ngajak maksiat di kantor, ngajak maksiat, ngajak jalan ke tempat yang tidak bagus, ke tempat yang buruk, ngajak olahraga tapi dengan cara yang tidak bagus, bayangkan diwafatkan seketika. Dan berapa pengkhianatan yang sudah Anda kerjakan? Berkhianat kepada Allah, berkhianat pada pasangan, berkhianat pada macam-macam. Diwafatkan dalam keadaan terhina seperti itu. Sedangkan Anda mengharap surga, Firdaus lagi, sehat. Ya, sudah. Kalau bercanda nggak apa-apa, tapi canda yang menghasilkan manfaat. Kalau canda-canda yang tidak baik kita hindari. Banyak canda-canda dalam suami istri yang bisa berjalan di rumah tangga. Masya Allah. Papa kenapa sih nggak pernah ngasih hadiah lagi ke aku selama ini? Dulu sebelum menikah sering ngasih hadiah. Oh, mama di mana-mana nelayan itu kalau ikannya sudah ketangkap nggak ngasih umpan lagi. Tawa-tawa. Malamnya datang dia mau kamar, ma aku mau tidur, kenapa pintunya tidak dibuka? Papa, nggak ada nelayan yang tidur dengan ikan. Ayo, sini. Catat tuh. Ada aja. Ya, terusin. Paham ya? Subhanallah, 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 subhanallah. Ayo nelayan fokus. Subhanallah, subhanallah. Jadi subhanallah masuk ke mata, subhanallah masuk ke telinga, subhanallah masuk ke lisan, subhanallah sampai ke ujung kaki. Makanya kalau sudah masuk ke kaki itu jadi hamba Allah. Jalannya ke yang baik-baik. Quran surah 25 ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan-jalannya tawadhu, dibimbing karena masuk. Kalimat ini masuk ke dalam kaki. Nggak ada angkuh karena nggak disukai oleh Allah. Kalau dijailin orang kata-katanya baik. Inilah subhanallah. Pertanyaannya, dari sekian subhanallah yang diungkapkan itu, berapa yang sudah menjadi sikap dalam kehidupan? 1. Nah, ini pernah terjadi kisahnya. Belum ke alhamdulillah, belum ke Allahu Akbar, baru subhanallah. Yang pernah maknanya, bukan sekedar kalimatnya, maknanya diamalkan langsung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, kita paham kisahnya. Nabi Ibrahim berjuang berdakwah dengan situasi yang tidak mudah. Bahkan tantangan pertamanya hadir dalam lingkungan internal keluarganya. Biasanya demikian, kalau di keluarga belum baik, satu jadi baik, hambatan pertama bukan di luar tapi di dalam. Itu penyesuaian. Penyesuaian. Bahkan yang paling dahsyatnya,
pembuat patung-patung yang disembah itu, ya pada saat itu yang bikin adar adalah bapaknya. Ya, ada yang menyebutkan bapak angkat, ada yang menyebutkan bapak kandung dan sebagainya. Terlepas dari semua ya pendapat-pendapat itu, yang bikin adalah orang terdekat di lingkungan keluarganya. Nah, yang menarik adalah saya mau tanyakan pada Anda, kalau ada orang yang menyembah selain Allah, benar tidak? Kalau ada orang mengatakan Tuhan selain Allah, benar tidak? Baik, maka kalimatnya apa yang diucapkan? Subhanallah. Itu tidak benar. Jadi keyakinan kita ya, itu keimanan kita. Subhanallah, itu tidak benar. Itu tidak benar, itu tidak benar. Nah, makna ini dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim dengan segala resikonya. Dia diserang kemudian oleh keluarganya. Bahkan bapaknya mengatakan, kalau nggak berhenti, saya lempar kamu. Kalau nggak berhenti, saya usir kamu. Ya, mendapatkan tantangan di lingkungannya. Sampai kemudian dibakar. Dengan izin Allah kemudian diberikan mukjizat. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diusir dari kampungnya. Dan tahukah Anda, dalam perjuangan itu, beliau didampingi oleh seorang istri yang sangat setia, tapi juga tidak sunyi dari ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya cantik. Begitu setia. Kemana-mana ditemani, dalam keadaan susah ditemani, suka dan duka ditemani. Yang paling menarik adalah beliau pun diuji. Maaf Bu ya, istri Nabi aja diuji. Ibu bukan istri Nabi, nggak pengen diuji. Ibu siapa? Nabi Ibrahim Khalilullah. Itu kemudian mendapatkan celaan dalam kehidupannya. Bahkan gangguan. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, bukan Khalilullah. Anda nggak pengen dicela, Anda siapa? Allah dicela, malaikat dicela, Nabi dicela, Rasul dicela, ulama dicela. Anda Allah bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, ulama juga bukan. Anda nggak pengen dicela. Jikalau kita menghadapi kebaikan, pasti akan menghadapi tantangan lawannya langsung. Lawannya. Ingat-ingat rumus hidup ini ya. Kalau kita ingat ini dan praktekkan, itu insya Allah akan lebih mudah mengatasi kehidupan. Walaupun awal melangkah itu butuh energi yang kuat seperti pesawat ingin take off di awal mula. Ingat baik-baik. Konsepnya selalu begini. Konsepnya selalu baik akan punya lawan buruk. Kalau dalam Al-Quran ini diilustrasikan dinamakan dengan takwa, yang ini dinamakan dengan fujur atau nafsu. Di setiap ada yang baik, ada lawannya yang buruk. Ini sering saya ungkapkan. Setiap ada takwa, ada nafsu. Bahkan ini 115 kali, ini 115 kali. Misal, tek paling gampang. Jujur. Setiap ada jujur, ada lawannya yang buruk. Apa lawannya? Bohong, dusta. Anda mau katakan tidak ada dusta di antara kita, tetap sifatnya akan ada. Lawan dari dusta, jujur. Nah, dusta ini diciptakan bukan ingin menjadikan orang-orang jadi pendusta, bukan. Tapi untuk melatih kejujuran itu muncul. Sebab kalau nggak ada dusta, bagaimana diketahui jujur? Kalau tidak ada marah, bagaimana diketahui sabar? Kalau tidak ada sombong, bagaimana diketahui tawadhu? Di sifat-sifat ini diciptakan lawannya kotor ini untuk mengetahui yang bersihnya. Sebab ibu itu kalau nyuci, nggak mungkin nyuci kalau nggak ada kotorannya. Mustahil pakaian dicuci kalau nggak kotor. Saya mau tanya ibu kalau nyuci buang bajunya atau kotorannya? Kotorannya, nggak ada ibu-ibu buang bajunya. Mama nyuci dulu ya Pak ya, cuci selesai. Udah selesai mau dipakai, mama mana pakaiannya? Kan sudah mama cuci. Cuci, apa itu cuci? Dibuang Pak sekalian. Nyuci itu buang kotorannya. Kotoran itu dibuat supaya nampak bersihnya. Sebab kalau nggak ada yang kotor, nggak ketahuan bersihnya. Sana, temannya mengatakan sabar ya. Sabar. Jazakallah khair Fahmi. Di teman-teman sekalian, sifat-sifat ini sebetulnya ujian untuk melatih yang baik-baiknya muncul. Jikalau Anda terlatih dengan yang ini akan muncul. Marah, lawannya apa? Ini berarti melatih saya sabar. Melihat ada orang dusta, ini melatih saya jujur. Demikian seterusnya. Kalau ini dipraktekkan dalam kehidupan, maka Masya Allah. Nah, ingat baik-baik, konsep ini berlaku dalam kehidupan. Setiap Anda ingin menjadi baik, maka Anda harus melewati lawan yang buruk dulu, yang berlawanan langsung dengan harapan kebaikan Anda. Apa wujudnya? Itu jadi tantangan. Dan jangan dilihat sebagai hambatan. Kalau hambatan menghambat Anda, jadikan sebagai tantangan. Ini yang mesti saya lewati. Makanya Quran menyebutnya ujian. Ujian. Silakan anak SD mau ke SMP, ujian. Anak SMP ke SMA, ujian. Anda pengen jadi baik, pasti lewati ujian. Lawan langsung dari apa yang Anda harapkan. Paham sampai sini? Nah, teman-teman sekalian, Nabi Ibrahim berjuang,
ingin menjadi lebih baik, ingin mendekat kepada Allah. Ketika ingin mendekat kepada Allah, maka beliau akan menghadapi tantangan yang menguji kesungguhannya. Benar enggak ingin mendekat kepada Allah? Lawan langsung dari itu semua kalimat subhanallah. Maka berhadapan dengan orang yang menyembah selain Allah, berhadapan dengan orang-orang yang menepikan sifat-sifat Allah yang mulia dan sebagainya. Maka apa yang terjadi? Secara singkat dipraktekkan makna ini. Wa'taziluhum. Awas, wa'tazilukum. Ini Quran surah 19 ayat 48. Wa ma tad'una min dunillahi. Baik, aku akan berlepas diri. Gak apa-apa aku diusir, gak ada masalah. Tidak apa-apa aku tidak berinteraksi dengan kalian, tidak ada masalah. Lebih baik itu aku korbankan dibandingkan aku menjauh dari ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat subhanallah dipraktekkan dalam kehidupannya. Ketika dipraktekkan gak ada masalah, gak ada masalah. Ya, aku terpisah dari kalian sekarang, mungkin Allah akan datangkan keluarga yang terbaik setelah ini. Mungkin Allah akan datangkan orang-orang terbaik setelah ini. Atau mungkin aku akan berpikir sementara dan kembali kepada kalian setelah kalian kemudian menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Seperti Nabi meninggalkan Mekah untuk kembali ke Mekah dan bertemu dengan orang-orang yang telah beriman. Yang paling menarik, ketika semuanya dikatakan oleh beliau, komitmen dengan kalimat subhanallahnya, aku berpisah dengan kalian, aku tinggalkan seruan-seruan kalian, dan sekarang aku akan bermohon kepada Rabbi. Yang paling indah adalah, Masya Allah, asa an la yakuna bidu'a rabbi syaqiyya. Aku yakin, ini yang paling hebat. Aku yakin dengan aku berdoa kepada Allah Rabbku, Allah pasti tidak akan mengecewakan aku. Kok bisa kalimat subhanallah disandingkan dengan doa? Nih, subhanallah, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, apa yang kalian yakini, apa yang kalian nilai tentang sifat-sifat Allah. Kalian menyembah bukan kepada Allah, kalian bermohon bukan kepada Allah, kalian menepikan sifat-sifat Allah. Subhanallah, aku berlepas diri dari semua itu. Aku hanya akan kembali kepada Allah, dan aku yakin kalau aku bermohon kepada Allah tidak akan pernah dikecewakan. Kok bisa kalimat ini, makna dari subhanallah disandingkan dengan doa? Ketika beliau mengatakan itu semua dan berlepas dari semua itu, menerapkan sifat subhanallah, apa yang terjadi? Buka ayat 49-nya. Walamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wahabna lahu ishaq. Masya Allah. Ketika kalimat itu betul-betul dipraktekkan dan beliau menghadapi segala tantangannya, cemoohan, usiran, macam-macam dan sebagainya, ketika semua itu dipraktikkan, maka kami anugerahkan dengan mengabulkan doa yang diharapkan itu. Istrinya akan mengandung, bahkan kemudian akan terlahir, namanya langsung kami anugerahkan Ishak. Pertanyaan saya, Ishak itu putranya siapa? Jelas Nabi Ibrahim. Jelas Nabi Ibrahim. Dari istrinya siapa? Sayyidah Sarah alaihissalam. Sarah. Baik, Sarah itu divonis secara medis tidak mungkin punya keturunan. Kenapa? Sederhana, secara medis maaf, divonis sudah monopus dan mandul, nggak mungkin punya keturunan. Tapi ketika kalimat ini dipraktekkan dalam kehidupan, wahabna lahu ishaq, kami kabulkan, dia akan mengandung, melahirkan anaknya, langsung diberi nama dengan Ishak. Di Quran surah 51 disebutkan gulamun alim. Gulamun alim itu ya, wabasyarnahu bigulamin alim. Gulamin alim, anak yang cerdas. Jadi kalau Ismail alaihissalam gulamun halim, cerdas dan merasakan bagaimana beban kerja ayahnya. Kalau Ishak gulamun alim, cerdas dan jenius. Kenapa disebut jenius cerdas? Karena akan menghadapi masyarakat, umat-umat yang cerdas tapi keblinger. Golongan Yahudi dan seterusnya itu. Paham? Nah, yang paling menarik, kalimat pengabulan doa sampai kemudian akan lahirnya Ishak, lahir dari rahim seorang perempuan yang secara medis divonis tidak mungkin punya keturunan. Kapan itu terjadi? Ketika ada kalimat ini, subhanallah, yang maknanya dipraktikkan dalam kehidupan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi. Ketika kalimat itu dipraktikkan, dia tinggalkan segala hal yang tidak terkait dengan Allah, penyembahan selain Allah ditinggalkan, kehidupan itu ditinggalkan, sifat-sifat buruk ditinggalkan. Wahabna lahu Ishak. Kami anugerahkan Ishak. Bahkan hebatnya, setelah Ishak nanti akan muncul yang lain lagi. Ada Yakub, setelah Yakub ada Yusuf, setelah Yusuf ada terus sampai dengan ke bawahnya. Tuh. Poinnya bukan sekedar faktor keturunan semata, tapi kalau Anda benar-benar mendekat kepada Allah, menjauhi segala hal yang tidak terkait dengan Allah, dekat dengan Allah, maka apa yang mustahil bagi Allah? Rizki? Bukankah keturunan gambaran dari rizki? Keturunan itu rizki, Pak. Dan bagian lain dari rizki itu, maaf, materi itu rizki. Ya, saya turunkan ayatnya kalau nggak percaya. Bismillah. Jazakallah khair.
Semoga Allah muliakan antum dan kedua orang tua antum. Baik. Fokus ini. 1 Quran surah ke-3 ayat 37. Ditafsir dengan Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Kemudian diturunkan dengan Quran surah ke-65 ayat ke akhir ayat kedua sampai ayat ketiga. Awal ayat ketiga. Lihat. Saya tanya pada antum, tadi Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan rezeki apa? Keturunan. Ishak ya namanya? Keturunan. Keturunan ini bagian dari rezeki. Nah, di rezeki ini anugerah besarnya, di antara turunan-turunannya bentuknya bisa keturunan. Bentuknya dari mana taunya rezeki berupa keturunan? Quran surah 3 ayat 37 sampai 38 39. Ketika Maryam alaihissalam sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mihrabnya tiba-tiba datang anugerah berlimpah. Makanan ada, makanan turunkan. Nabi Zakaria ngasih makanannya. Begitu dibuka pintunya, setiap dibuka sudah ada makanan, sudah ada pakaiannya, sudah ada semua kebutuhannya. Begitu kemudian beliau melihat itu semua, merasa aneh dengan itu semua. Saya yang ngantarkan, saya pegang kunci pintunya, tapi kenapa sebelum saya masuk sudah ada di situ? Bertanya, ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Kan aku yang antarkan. Kenapa saat aku belum masuk sudah ada di sini? Siapa yang antarkan? Qalat huwa min indillah. Ia berkata, paman ini semua dari Allah. Belum selesai kalimatnya. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sungguh Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Rizki pada Maryam berupa makanan, pakaian dan kebutuhan. Nabi Zakaria melihat, oh kalau begitu saya pun bisa mendapati itu dari karunia Allah yang tanpa batas. Salat di mihrab itu, berdoa di mihrabnya. Begitu berdoa dalam salatnya minta rizki. Apa bentuknya? Keturunan. Ayat 38. Hudalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dzurriyyah keturunan. Innaka sami'ud du'a. Turun jawaban, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Yahya, istrimu akan mengandung, melahirkan seorang bayi namanya Yahya. Jadi keturunan itu bagian dari rizki. Bagaimana cara meraih rizki dari keturunan ini? Di antara amalannya apa tadi? Zikir. Prakteknya meninggalkan segala hal yang tidak disukai oleh Allah. Kalau ada misalnya divonis Anda secara medis, gak mungkin ini punya keturunan, gak mungkin begini, gak mungkin begitu, dekati Allah yang tidak punya batas dan tidak punya kemungkinan yang lainnya. Menurut manusia itu gak mustahil, ini gak bisa, tidak. Dekati. Cuma pendekatan itu bukan dengan kalimat lafaz saja, buktikan dengan keseharian. Ya Allah, bismillah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah itu robah pola hidupnya. Tinggalkan segala hal yang tidak disukai oleh Allah. Yang haram tinggalkan, yang ini tinggalkan. Kata-kata tidak baik tinggalkan. Dekati. Itu namanya berikhtiar dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-5 ayat 35 itu paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya, awas hati-hati. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan cari wasilah untuk memohon kepada Allah dengan amal-amal soleh Anda. Jikalau Anda berzikir baik, dipraktekkan dengan amal soleh, lantas Anda berdoa, maka amal soleh itu akan mempercepat jawaban dari doa yang Anda kemudian harapkan itu. Banyak Pak Bu. Tapi bukan cuma sekedar, bukan cuma sekedar terkait dengan rizki keturunan. Ada makanan, bisa dalam arti makanan mencari, bisa pekerjaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu rizki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pakaian, pekerjaan, ketenangan itu rizki Pak. Buat apa? Kaya, iya kaya tapi gelisah terus kan gak enak. Coba ibu pilih deh, ibu ya, pilih kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Sudah. Jadi sebetulnya bacaan-bacaan ini bukan sekedar bacaan biasa, tapi wasilah. Ya, wabtaghu ilaihil wasilah, cari wasilah. Minta, bismillah, mohonkan. Paham sini? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika Anda benar mengucapkan kalimat ini, maka buktikan lewat keseharian, praktekan. Mohonkan kepada Allah kebaikan. Kalau itu benar dilakukan, maka hasilnya akan muncul. Jadi. Demi Allah saya katakan, kalau sedang dalam kesulitan,
Ini ada konsep dalam hadis. Hadisnya sahih, bahkan di Al-Bukhari, panjang sekali riwayatnya. Kalau sedang dalam kesulitan yang sangat sulit sekali, coba berikhtiar dengan amal soleh. Ya, amal soleh itu bisa dengan tenaga masjid, Pak, bantu-bantu apa aja, bersihkan misalnya macam-macam. Bisa dengan harta benda, sedekah dan sebagainya. Nanti saat terhimpit dengan kesulitan yang nyata, sulit dilepaskan dari itu semua, amal soleh itu bisa jadi ikhtiar, wasilah membebaskan Anda dari kesulitan yang mendera. Seperti 3 orang pernah terjebak dalam satu gua, sedang jalan hujan, tiba-tiba kemudian dia berlindung di gua, masuk ke gua. Dalam hujan itulah, sebelum reda itu, batu menggelinding, batu besar menutup pintu guanya, ketutup semua, tidak bisa keluar. Tenaga sudah dikeluarkan, tak mampu keluar. Maka bersepakat ketiganya dengan satu usulan dari seorang di antara mereka, ayo kita mohon kepada Allah, tenaga kita sudah tidak bisa. Tidak bisa. Minta kepada yang maha bisa. Maka mereka bermohon sepakat dengan amal soleh mereka. Satu bermohon kepada Allah, ya Allah, saya ini seorang pengusaha. Ya, saya punya karyawan. Karyawan saya berikan gajinya. Sampai saat gajian satu orang di antara mereka, ya Allah, tidak sempat datang. Lalu saya simpankan gajinya itu. Semakin lama kau berhari-hari, pekan-pekan, bulan-bulan, sampai tahun-tahun gak datang, saya khawatir nilainya berkurang. Karena berganti tahun nilainya hampir gak ada. Dulu 10.000 besar sekali, sekarang apa nilainya? Orang sekarang beli tempe aja $1, iya kan? Pak, beli tempe Pak, berapa? $1. Masya Allah, 15.000. Ya, jadi nilainya naik, jumlahnya membesar tapi nilainya berkurang. Maka dia berpikir, karena seorang pengusaha, dipraktekkan cara berpikirnya. Apa itu? Diinvestasikan. Investasikan, belikan kambing jadi banyak, bahkan lebih banyak daripada kambing tuannya. Satu kali setelah banyak itu, datanglah pegawai ini ingin menagih kemudian gajinya. Datang, tuan, gaji saya belum diberikan, saya datang. Kata tuannya, tuh gaji kamu, menunjuk pada peternakan. Kata yang tadi, karyawannya, jangan bercanda. Kata dia, saya tidak bercanda. Saat kamu tidak datang itu, saya khawatir nilainya berkurang. Saya belikan satu kambing, kemudian dia menyebar sampai sebanyak ini sekarang. Itu punya kamu sekarang, silahkan ambil seluruhnya. Itu hak kamu, Masya Allah. Lalu dia mengambil seluruhnya tanpa menyisakan sedikit pun untukku. Dia mengambil seluruhnya tanpa menyisakan sedikit pun untukku. Diambil aja. Nggak punya perasaan, apa nggak ada nih, ya rasa terima kasih misalnya, yang tidak. Gak ada kalimat itu, gak ada macam-macam, ambil semuanya. Begitu dia ambil, Masya Allah, dalam keadaan terhimpit itu dia bermohon kepada Allah, ya Allah, jika itu memang amal soleh yang engkau nilai baik, yang faidahnya bisa membebaskan kami dari kungkungan batu ini, mohon bebaskan kami dari itu semua. Begitu selesai berdoa, ikhtiar didorong itu bergeser, tapi belum mampu semuanya keluar. Yang satu lagi mengatakan, ya Allah, aku punya seorang ibu, aku berbakti kepadanya sampai aku pun tidak menyentuh makanan, minuman, bahkan susu sebelum ia meminumnya. Sepulang aku dari pekerjaan, keluar aku bekerja, pulang ke rumah, ini bahasa kita sekarang lah, pulang ke rumah, aku dapati ibuku tertidur. Sementara, awas, ini yang paling indah, susu itu belum sempat diminumnya sebelum tidur. Dan aku tak berani meminumnya. Maka aku tunggu ibuku di sampingnya saat ia tertidur dengan memegang bejana susu itu. Dipegang terus, kan? Tak berani aku membangunkannya, khawatir mengganggunya. Maka tatkala ia bangun, Masya Allah, dia tidak pernah bertanya kepada aku berapa lama kamu memegang susu itu. Dia langsung mengatakan, nah, mama belum minum susu ya? Bahasa kita. Maka aku tuangkan dengan penuh pengabdian. Aku berikan kepada ibunda aku sampai minum dengan nyaman. Lalu aku bertahan dengan itu semua, lalu aku baru minum dari situ. Yang paling hebat, sampai aku kemudian tidak pernah mengatakan bahwa aku telah memegang lama tempat susu itu. Sebagai bakti pada ibunda aku. Ya Allah, kalau itu menjadi bagian yang kau nilai sebagai pahala kebaikan, bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Bangun lagi, dorong lagi, bergeser, tapi tidak mampu keluar. Yang ketiga mengatakan, ya Arab, aku dulu seorang rentenir. Sampai aku pinjamkan segala halnya, sampai satu kali aku tertarik dengan anak keponakan, anak dari saudaraku, keponakanku. Cantik dan sebagainya, dia ditaksir oleh banyak orang. Aku kemudian melamar kepada saudaraku, tapi tidak diberikannya. Sampai kemudian dia terjebak utang kepadaku. Dengan sedemikian besar sampai datanglah anak gadis itu kepadaku, mengatakan, tolong paman bebaskan ayahku, bebaskan dari kungkungan hutang itu. Aku katakan kepadanya, aku akan bebaskan seluruhnya kalau engkau mau bergaul denganku malam ini. Maka anak gadis itu dengan mengisak tangis mengiba untuk membebaskan ayahandanya, dia menyetujui itu semua. Pada malam itu terjadi, saat aku ingin menggaulinya, keluar dari lisannya berkata, paman, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tangisannya.
Maka tiba-tiba kalimat itu menggetarkan jiwaku, ada rasa takut dalam jiwaku, tinggalkan semua perbuatan itu dan bertobat kepadamu. Sejak saat itu tinggalkan dunia maksiat dan mendekat kepadamu. Kalau dengan semua hal yang aku kerjakan itu membuat aku mendapat amal soleh dan layak mendapatkan perlindunganmu, mohon ya Allah bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Didorong lantai ketiganya, saat didorong itu menggelindinglah batu itu dan keluar ketiganya dari kungkungan batu tadi, bebas. Nah, ini hanya gambaran kisah yang ditampilkan, bukan untuk sekedar dongeng yang dibacakan, tapi itu praktek dari ayat yang tertuliskan pada ayat yang kita saksikan dalam hidup keseharian. Maka Anda nggak usah malu. Tuhan kita berjanji kok, kenapa kita tidak ambil janjinya? Kalau sedang sulit, praktekkan nilai-nilai tadi. Subhanallah, tapi buktikan subhanallah lewat amal soleh. Praktekkan.